Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Untuk materi terakhir, ini akan saya jelaskan melalui video, jadi tolong disimak gitu ya. Dan juga nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui WhatsApp saya gitu ya, silakan. Oke, untuk materi terakhir kita mengenai matriks dan matriks operasi gitu ya. Operasi dari matriks itu apa saja gitu ya. Nah, jadi untuk agenda kita hari ini ada empat yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah matrix addition dan scalar multiplication. Kemudian ada matrix multiplication, ada transpose ya, dan juga block matrix. Saya rasa dari empat ini ya, tiga di antaranya sudah kalian pelajari di bangku SMA maupun SMP gitu ya, matrix itu. Tapi untuk yang baru yaitu blok matrik, jadi silahkan dicermati nanti seperti apa pembentukan dari blok matriks itu. Oke, untuk matriks di sini ada beberapa contoh ya. Contoh yang pertama gitu ya, kedua dan ketiga dan keempat gitu ya. Dari satu, dua, tiga, empat, manakah yang disebut dengan matriks ya? Kalau kita lihat secara susunan dan juga secara penulisan ya, bahwasanya yang disebut dengan matriks itu adalah yang pertama dan yang kedua ini ya, di daun ini. Jadi kenapa ini disebut matriks? Karena secara penulisan dia itu sejajar gitu ya. Kemudian dia tidak seperti yang di daun di sini gitu ya. Dia belanjar-belanjat gitu ya. Jadi tidak bisa kita sebut sebagai matriks seperti itu. Jadi kalau di sini matriks 2 kali 2 dan di sini adalah matriks 3 kali 2 gitu ya. Seperti itu. Oke, untuk matrix addition dan scalar multiplication, jadi di sini kita langsung saja gitu ya. Dimisalkan saya punya A dan B. A dan B ini adalah anggota matriks dengan ini ya apa namanya susunan yang sama gitu. MN itu adalah susunan yang sama. Jadi kalau tiga tiga ya berarti tiga tiga. Nggak mungkin tiga tiga dengan dua tiga gitu ya, tidak mungkin gitu ya. Jadi di sini untuk matrix addition ini berarti matriksnya harus sama, itu intinya ya. Kemudian C ya, C elemen dari R itu adalah skalar. Jadi kita sudah tahu C itu adalah skalar, maka kita menjumlahkan A plus B dan skala multiplication dari CA adalah M kali N matriks yang mana sesuai dengan indeksnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya ya di sini untuk perkalian penjumlahan dulu ya, penjumlahan dulu A plus B maka kita dikalikan A plus B sesuai anggotanya masing-masing seperti itu. Ya, misalkan di sini ada matriks satu kali dua, misalkan seperti itu, satu kali dua gitu ya. Atau yang paling gampangnya dua kali dua lah ya, supaya lebih apa namanya formatnya lebih bagus gitu ya, seperti kotak gitu. Maka A01 ditambah dengan B01 gitu ya. Jadi tidak boleh B-nya itu satu-satu tidak boleh, tapi 01 dengan 01 gitu ya. Karena matriksnya ada dua A dan B, maka kita harus menjumlahkannya sesuai dengan indeksnya masing-masing. Dan untuk skalar kita tinggal mengalihkan semuanya gitu ya. Skalar berarti kalau langsung dikalikan aja semua matriks anggotanya dengan skalar tersebut gitu. Jadi tidak tergantung dari indeksnya ya. Tapi kalau untuk penjumlahan atau penambahan itu tergantung dari indeksnya. Tapi kalau untuk eh, skalar itu tidak tergantung dari indeksnya. Silakan langsung dijumlahkan gitu, dikalikan ya, dikalikan ke anggota dari matriksnya seperti itu. Oke, ini contohnya ya. Kalian bisa hitung sendiri. Saya punya matriks A dan B seperti ini dan C seperti ini. Maka hitung A plus B-nya seperti apa gitu ya. Kemudian 2A min 3B gitu ya. 2A min 3B seperti apa. A plus 2C. Nah, itu seperti apa juga silakan dihitung ya. Kalau memang ingin tahu jawabannya, ya, kalau dikerjakan gitu ya, boleh diskusi dengan saya. Gitu.
Sama halnya dengan vektor ya. Di matriks juga ada namanya properti. Jadi propertinya ada komutatif, asosiatif, distributifnya ada dua, dan juga tidak bernama. Sehingga ada lima ini ya properti yang harus kalian ingat gitu di dalam sebuah matrix addition dan scalar multiplication. Oke, kita lanjut ke matrix multiplication. Jadi di matrix multiplication ini berbeda dengan penjumlahan ya, berbeda dengan pengurangan atau scalar multiplication tadi ya. Jadi kalau yang di sini kita ingin mencari contohnya yang ini ya, contohnya yang ini, yang warna biru ini, maka A11 dengan B12 ditambah A12 dikalikan B22. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ada matriks eh, berapa ini? 3 kali 2 ya, 3 kali 2 dengan 2 kali 4 ya. Saya rasa seperti itu. Sehingga kalau kita cari seperti ini ya. Bisa kita cari di sini sehingga untuk yang merah atau ungu ya, ungu itu A31 B14 plus A32 B2. Intinya untuk matriks multiplication itu baris dikalikan dengan kolom. Itu ya, ingat ya. Di SMP maupun SMA sudah diajarkan untuk perkalian baris dikali dengan kolom. Ingat itu. Ya, jadi seperti itu untuk perkalian matriks ya. Kemudian untuk propertinya ada 4, asosiatif, kemudian left distributif, dan right distributif, dan juga tidak bernama gitu ya. Jadi ada 4 ini yang perlu kalian cermati, kalian ingat gitu ya, sewaktu nanti UTS keluar. Oke, kita ke transpose sekarang. Ya. Jadi untuk transpose itu apa sih? Transpose itu dalam arti sederhana yaitu merubah dari baris ke kolom maupun dari kolom ke baris seperti itu kan. Ya, jadi seperti ini ya. A itu 1 2 3 4 5 6 gitu kan. Sehingga kalau kita ubah ke transpose jadinya 1 4 2 5 dan 3 6 gitu ya. Jadi langsung diubah itu tinggal yang tadinya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Sudah itu selesai untuk transpose. Nah, di sini ada dua A dan B gitu ya. A transpose, B transpose, A B transpose. Lah itu silahkan kalian coba gitu ya di rumah untuk jawabannya seperti apa. Lah itu silahkan didiskusikan dengan saya. Apakah betul seperti ini Pak? Gitu ya. Misalkan kalau kalian ingin memastikan boleh gitu ya melalui WA saya. Oke, yang selanjutnya ini adalah sifat-sifat ya dari transpose. Jadi A transpose ditranspose kembali itu dia jadi A. A plus B transpose menjadi A transpose plus B transpose. A B transpose menjadi B transpose kalikan A transpose. Berarti dibalik gitu ya. Kemudian CA transpose sama dengan CA transpose. Berarti dikalikan dulu baru ditranspuskan seperti itu. Oke, kita berlanjut ke materi terakhir kita yaitu blok matriks. Lah ini yang kalian harus cermati karena saya rasa ini belum ada di SMP maupun SMA belum ada ya. Jadi saya punya matriks yang begitu besar gitu ya. Ini terdiri dari berapa kolom dan baris ya. Kalau kita lihat kan banyak ya, lebih dari 2 kali 2 gitu kan, ataupun 3 kali 3 lebih gitu kan. Dan B-nya juga seperti itu. Nah, di sini saya langsung membagi ya matriks A dan B itu ke dalam sebuah matriks yang kecil-kecil. Contohnya seperti ini ya. A itu saya bisa bagi menjadi apa ini? Matriks identitas ya, yang satu-satunya itu miring. Kemudian juga yang di sini juga seperti itu ya. Saya bagi ke matriks identitas. Nah, di sini saya membaginya ke matriks nol karena dia berisi nol semua gitu. Dan yang ini saya bagi ke matriks seperti ini. Biarkan dulu ya. Dan juga seperti ini ya. B juga seperti itu, ini biarkan dulu, yang ini juga biarkan, yang ini dan ini itu adalah matriks nol gitu ya. Kita harus mengetahui sifat-sifat matriks dulu atau tipe-tipe dari matriks gitu. Kalau untuk
ke blok matriks ini. Tadi sudah saya sempat apa sampaikan gitu ya bahwasanya ada identitas gitu kan, matriks identitas zero matriks atau matriks nol seperti itu. Itu adalah matriks yang bentuknya khusus ya. Tapi kalau yang tidak khusus ya sudah kita tinggal namanya aja seperti apa gitu ya. Contohnya di sini C itu adalah yang ini ya. Kemudian D karena D itu sama, jadi saya tulis satu saja gitu kan. Sehingga A itu ketika saya ubah ya ke dalam bentuk sederhananya jadi identitas tiga. Kenapa identitas tiga? Karena di sini matriksnya 3 kali 3 identitasnya gitu ya. Kalau misalkan identitasnya dua, berarti 2 kali 2 seperti itu ya. Empat gimana? Berarti 4 kali 4 dan seterusnya. Nah, di sini ada 3 kali 3 sehingga identitas 3. Kemudian nol karena matriks zero tadi ya. Dan yang C itu yang ini gitu. Sehingga yang B-nya seperti apa? Yang B-nya karena ini saya buat D ya sudah D kemudian ini 0 0 dan D kan sama ya. Jadi harus sama. Jadi kalau yang pertama itu dibagi 4, berarti matriks yang kedua juga harus dibagi 4 juga supaya bisa misalkan ditambahkan atau dikalikan seperti itu bisa ya. Oke. Nah, setelah itu kita ingin mengalihkan A dan B. Kalau kita langsung kalikan semua A dan B dengan kondisi matriks yang seperti ini, saya rasa itu akan membutuhkan waktu yang lama sekali, gitu kan? Dan juga belum tentu kalian betul dalam mengalihkannya, gitu kan? Sehingga setelah saya kalikan, ya, dengan cara blok matriks ini, saya dapatkan hasilnya seperti ini, sehingga I3 dikalikan D, itu hasilnya D ya. Tapi I3 kalikan nol hasilnya nol. Ingat, semua yang dikalikan nol adalah hasilnya nol. Sehingga di sini untuk identitas dikalikan D, maka dia memperoleh D. Gitu ya. Kemudian yang di sini juga D juga. Yang di sini adalah nol karena nol dikalikan D dan C dikalikan nol juga hasilnya nol. Gitu ya. Jadi matriks nol. Kemudian yang di sini karena CD itu tidak bisa dikalikan, ya sudah kita berarti fokus ke CD ini. Kalau DD ini kan sudah tahu ya tadi. Nol juga sudah tahu. Berarti kita fokus ke CD-nya. Gimana caranya CD? Ya kita hitung C dikalikan D gitu ya. Ini dikalikan ini sehingga hasilnya adalah 54 min 7 1 gitu ya. Nah, hasilnya sehingga A kali B ya yang tadinya seperti ini rumit sekali menjadi seperti ini. Ya, D-nya kan sudah ketemu gitu ya di sini. Kemudian untuk apa nolnya ya sudah kita pakai nol. Kemudian untuk yang ini apa nama CD ya sudah perhitungan tadi 54 min 7 dan 1 gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini ada latihan ya di mana itu namanya di setelah ini ya silakan di latihan di rumah masing-masing gitu ya. Kalau memang ingin tahu seperti apa gitu ya apa namanya matriks gitu. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.